Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 173, sangat indah. Jordan perlahan mendorong pintu kaca kafe itu, dan lonceng angin furin bergaya Jepang yang tergantung di pintu mulai berdenting, membuat pemilik kafe itu mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah pintu. Sinar matahari bersinar dari luar dan menyinari sebagian besar tubuh Jordan. Ia berjalan keluar dari cahaya itu, penuh dengan energi. Di kafe itu, wanita itu mengenakan gaun panjang bergaya Prancis berwarna merah muda dan menggendong seorang gadis berusia sekitar 3 tahun di lengannya. Ibunya dan anak perempuannya sama-sama menyenangkan. Jordan tertegun saat melihat wanita itu, sedemikian tertegunnya ia hingga menyandarkan dirinya di pintu kafe setidaknya selama 5 detik. Selama 5 detik itu, ia menatap wajah wanita itu cukup lama dan memperkirakan bahwa wanita itu seharusnya masih relatif muda. Meskipun ia adalah seorang ibu dari satu anak, usianya mungkin tidak lebih dari 25 tahun. Sama seperti Hailey, parasnya sempurna, dan dia benar-benar cantik yang akan memikat siapapun. Dibandingkan dengan Hailey, wanita ini tampak lebih anggun dan elegan. Dia memiliki senyum tipis di wajahnya yang membuatnya tampak menarik, seperti teman sekelas atau kolega. Ini jelas-jelas gadisnya Jamie. Jordan diam-diam berpikir. Ia tahu bahwa kakaknya selalu berkencan dengan wanita cantik. Dia selalu memiliki standar yang tinggi terhadap wanita. Setelah menyaring putri-putri dari banyak keluarga, mantan istri Jordan, Hailey, adalah kandidat paling cantik dan cocok yang dipilih Jamie untuk Jordan saat itu. Karena Jamie meninggalkan kuncinya di kafe, dia pasti ada hubungannya dengan bos wanita di sini. Jordan menutup pintu, masuk, dan mendapati bahwa tidak ada pelanggan sama sekali di kafe itu. Hanya wanita muda dan putrinya yang hadir. Karena berpikir tidak pantas kalau terus-terusan menatapnya, Jordan pun menoleh ke arah putrinya dalam pelukannya. Dia mendapati gadis kecil itu telah lama menatapnya. Gadis kecil itu agak menggemaskan dan gemuk. Dalam beberapa tahun, dia pasti akan tumbuh menjadi lebih cantik. Mungkinkah dia putri Jamie? Jordan bertanya-tanya. Keluarga Stelle akan membawa pergi ahli waris laki-laki mereka saat mereka berusia 3 tahun. Namun, mereka akan memperbolehkan ahli waris perempuan untuk tinggal bersama ibu mereka selama beberapa tahun lagi. Wanita itu menatap Jordan sambil tersenyum dan berkata, "Halo." Suara wanita itu lembut dan menenangkan di telinga. Bahkan, dia merasa pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. "Halo." Jordan juga tersenyum dan mengangguk pada wanita itu. Wanita itu terus bertanya, "Tuan, apakah Anda ingin minum sesuatu?" Jordan berkata, "Saya di sini untuk mengambil kunci Great Mountain Villas." Oh, wanita itu tetap tersenyum dan tidak tampak terlalu terkejut sama sekali. Sambil menunjuk ke sebuah ruangan di kafe, dia berkata, "Ada di brankas di dalam ruangan itu." Jordan mengangguk dan langsung berjalan masuk, tidak tahu harus berkata apa. Ada sebuah ruangan kecil di dalamnya, dan ketika dia masuk, dia melihat sebuah brankas kecil. Jordan menoleh dan mendapati wanita cantik dan putrinya masih menatapnya, jadi dia bertanya, "Apakah kamu tahu apa kata sandinya?" Wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya hanya tahu ada 4 angka." Jordan memikirkannya dan bertanya-tanya, mungkinkah ini hari ulang tahun Jamie? Jordan memasukkan angka 0604 tetapi malah diberitahu bahwa angkanya salah. Karena kuncinya ditujukan untukku, mungkinkah ini hari ulang tahunku? Jordan memasukkan angka ulang tahunnya dan berhasil membukanya. Di dalam brankas itu tidak hanya terdapat kunci rumah, tetapi juga 2 kunci mobil dan beberapa kontrak. Jordan mengeluarkan semuanya, berjalan ke lobi kafe, dan berkata kepada wanita itu, "Saya akan mengambil ini." Baiklah. Wanita itu masih tersenyum tanpa mengatakan apapun. Dia tidak menanyakan nama Jordan, juga tidak mengatakan apapun tentang Jamie. Seolah-olah dia tidak ada hubungannya dengan Jamie sama sekali. Jordan ingin pergi begitu saja, tetapi ketika dia hampir sampai di pintu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik dan berkata, Ya. Tanya wanita itu pada Jordan seolah-olah dia sedang memberikan layanan pelanggan. Jordan ingin bicara, tetapi dia menahan diri. Tidak apa-apa, lingkungan di sini tidak buruk. Ayo kita ke sini lain kali untuk minum kopi. Kita sedang terburu-buru hari ini. Wanita itu berkata dengan senyum tenang, "Baiklah, selamat datang." Jordan mendorong pintu hendak pergi, namun ia tak dapat menahan diri untuk berbalik lagi. Ia melihat gadis dalam pelukannya tengah menatapnya. Ada tatapan menyedihkan di matanya yang besar dan berair. Jordan meraih kunci dan kontrak. Sambil berjalan di bawah rindang pohon, dia memarahi, "Si brengsek Jamie. Wanita itu pasti kekasihnya, dan gadis kecil itu pasti putrinya. Dia pasti yang membuat kekacauan ini dan menelantarkan mereka." Jordan tidak menerima kabar apapun tentang pernikahan Jamie, jadi ia berpendapat bahwa Jamie seharusnya tidak diterima oleh keluarga Stelle.
Dia mencoba menelepon Jamie, tetapi panggilannya tidak tersambung, jadi dia mengiriminya pesan teks. Aku pergi ke kafe nostalgia. Setelah itu, Jordan tidak banyak memikirkan wanita cantik itu dan langsung menuju ke Great Mountain Villas, villa yang ditinggalkan Jamie untuknya. Pada saat yang sama, Jordan menelepon Pablo dan memintanya untuk memanggil Maggie. Jelas tidak mudah untuk mengundang Maggie karena dia adalah seorang selebriti besar. Terlebih lagi, dia sekarang berada di tengah skandal dan kontroversi besar, jadi dia tidak berani meninggalkan rumahnya sama sekali. Meskipun Pablo memiliki banyak foto pertemuan Maggie dan Chaiden, yang terekspos di internet hanyalah beberapa saja. Dia mengira Maggie akan keluar dengan patuh begitu dia mengirimkan beberapa padanya. 1 jam kemudian, Maggie tiba di Great Mountain Villas, di mana Jordan mengenakan topi bisbol, topeng, dan kacamata hitam. Tuan Jordan, saya yang membawanya ke sini. Pablo secara pribadi muncul di hadapan Jordan. Jordan mengangguk dan berkata, tetaplah di luar pintu dan lihat apakah ada paparazzi atau drone yang mengikutimu. Ya. Pablo segera keluar. Hanya Jordan dan Maggie yang tersisa di villa itu. Baru kemudian Maggie melepas topi bisbol, topeng, dan kacamata hitamnya, serta jaket tipis yang melindunginya dari sinar matahari. Aura selebritasnya perlahan terungkap. Dia tidak berminat untuk menikmati villa mahal itu dan berkata dengan ekspresi cemas, Jordan, tolong lepaskan aku dan berhentilah memamerkan foto-foto itu. Berapa uang yang kau inginkan? Kita bisa bernegosiasi. Jordan melirik Maggie, yang pernah ditemuinya di Stella Cosmetics. Akan tetapi, Stella sedang menjalankan siaran langsung pada saat itu, dan Maggie terlambat, jadi dia langsung menuju untuk bergabung dalam siaran langsung tersebut begitu dia tiba. Keduanya hanya bersentuhan bahu, dan Jordan mengira Maggie tidak memperhatikannya, jadi dia tidak ingat siapa Jordan sama sekali. Jordan duduk di sofa dan berkata, saya tidak kekurangan uang. Saya mengundang Anda ke sini kali ini bukan untuk meminta uang. Sebaliknya, saya bisa memberi Anda uang. Berikan aku uang. Maggie terdiam sesaat, dan dia langsung memikirkan kemungkinan buruk. Maggie mengamati Jordan dari ujung kepala sampai ujung kaki dan mendesah. Ah, kenapa kalian para keturunan kaya senang tidur dengan selebriti seperti kami? Lupakan saja. Aku setuju dengan pendapatmu bahwa kau cukup tampan. Jordan terdiam.